bantal. Begini aja udah oke. Enggak, maksudnya biar enak. Oke, selamat semuanya Tembok Putih episode kali ini. Nanti simpan dulu. Gede. Cuma nyebelin, ternyata yang itu beneran direkam, yang begitu yang itu beneran dimasukin. Ada Putri Lani. Hai, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan sekarang di studio lagi rame banget teman-teman. Cek dulu fokusnya. Oke. Wait. Boleh di video, ada orang mau kembali. Oke. Oke. Nah, nggak apa-apa ya, gerah dikit. Yang penting obrolannya nggak bikin gerah. Bikin gerah netizen. Santai aja. Apa kabarnya Mami? Alhamdulillah baik, seperti yang Suaranya nih agak digedein. Alhamdulillah baik seperti Nah. yang Kang Agi lihat. Kang Agi ya, panggilnya Kang Aja nih. Biasa aja, panggilnya apa gitu? Agi. Agi apa-apa Agi. Seperti yang Agi lihat, aku sehat alhamdulillah karena berkat dari Allah semuanya. Amin. Gimana? Makin cantik ya. Alhamdulillah. Ya. Peres nggak sih? Enggak, ya sekaliannya aja karena kan di Tembok Putih ini obrolan ya ngobrolnya aja. Cuma ya tetap dijaga aja jangan sampai kebablasan. Tidak ngomongin tentang politik, agama dan syarat. Itu kenapa macet? Ampun. Oke. Masa-masa sekarang boleh dibilang masa-masa sulit buat semuanya ya. Terutama buat penduduk Indonesia yang berada di zona merah. Tapi kita nggak akan ngebahas tentang COVID-nya ya, karena udah terlalu banyak media yang memang ngebahas tentang hal itu. Kita ngebahas dari sisi yang lain. Kan diriku sempat lihat di story Instagrammu ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan bantuan. Ceritain dong, itu kok bisa gitu untuk Apanya? ke arah situ? Ya, ngumpulin dana gitu, ngumpulin bantuan dengan Iya. tujuannya apa gitu? Iya, sebenarnya aku juga nggak sendiri sih sama sahabat-sahabat aku berempat. Jadi sebenarnya ini kita tuh sejujurnya sebenarnya takut juga untuk terjun ke lapangan atau keluar rumah. Tapi karena kita lihat di sosial media, terus aku lihat di beberapa sosial media orang gitu, kok kayaknya makin menyedihkan gitu ya melihat kondisi rakyat kita gitu, orang Indonesia gitu. Kok bantuan dari pemerintah itu belum turun dan lain-lain lah. Terus malah ada yang katanya udah dibagiin tapi ada yang nggak dapet gitu. Jadi ya banyak hal yang bikin kita akhirnya nekat dalam arti ayo kita harus turun, kita nggak bisa diem kayak gini gitu. Akhirnya aku sama teman-teman bergerak, meyakinkan diri, memberanikan diri gitu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan gitu. Dan sebelumnya memang kita udah biasa melakukan kegiatan itu, tapi kan ini beda. Ini kondisi lagi ngeri sama virus COVID-19 ini kan. Jadi itu benar-benar membutuhkan keberanian yang luar biasa sih. Aku sama teman-teman untuk langsung terjun ke lapangan itu. Jadi selain kita membantu, tapi juga kita istilahnya membentengi dengan diri kita harus tetap waspada. Iya dong. Jadi ekstra double dalam melakukan aktivitas tersebut ya. Iya dong. Oke. Tapi semua itu terbayarkan karena di saat melihat orang-orang itu, di saat kita memberikan bantuan itu, mereka penuh harap, tatapan mata mereka tuh kayak terima kasih banyak gitu, kayak bukan hanya sekedar saya thank you aja gitu, tapi kayak bener-bener ya Allah akhirnya saya bisa makan gitu. Ada kejadian yang bikin saya sangat sedih ya, yang bikin saya tuh kayak saya pun sampai harus ngorbanin ninggalin Jian gitu, saking saya harus terus nih, harus berani bantu yang lain gitu, masih banyak yang belum dibantu. Dan suatu hari saya memberikan bantuan itu, saya memberikan bantuan berupa uang lah ya, nggak banyak gitu. Tapi ini nggak sama teman-teman saya pribadi, saya sendiri. Biasanya kan kita ngasih sembako gitu. Nah
saat ini tuh saya hanya ikhtiar kayak ya udahlah buang aja deh, dia simple gitu kan, karena saya hanya sendiri. Terus akhirnya saya suruh saudara saya untuk memberikan, dan itu nangis, orang yang nerima uang itu nangis saking seneng, kaget iya, mungkin ya. padahal itu uang nggak seberapa ya, tapi dia bilang gini, alhamdulillah saya bisa beli lauk, akhirnya saya bisa makan hari ini gitu, kayak ya gitu deh, maksudnya hal-hal seperti itu yang membuat saya tidak menyesal sih untuk terjun ke lapangan, ketemu banyak orang dengan kondisi yang nggak normal seperti sekarang, yang harusnya kita semua takut dengan virus ini. Tapi bukannya saya nggak takut, bukannya saya dan teman-teman itu, bukannya aku ya, bukannya aku nggak takut sama teman-teman untuk dengan virus ini, tapi semua itu terbayarkan kalau kita melihat orang yang kita bantu itu, Gi. Jadi benar-benar miris banget sih, Gi. Kayak ada yang di PHK, terus ya banyak lah yang DM aku juga di IG, maksudnya Kak tolongin kita dong gitu. Kita di sini semua ada yang makan kecap, nasi pakai kecap. Terus kita di sini kontrak dan mau diusir kalau nggak bayar gitu. Itu banyak yang Sampai sejauh itu? Iya, banyak banget yang DM-in aku kayak gitu. Dan salah satu yang DM aku tuh juga yang aku kenal, ada yang aku kenal, dan itu memang aku langsung ke lokasinya dan aku melihat sendiri kondisi orang-orang itu yang aduh bener-bener kayak aduh ya Allah, kayaknya bersyukur banget kita, sedangkan mereka itu masih harus mikir besok makan apa, makan ini, terus gimana nyari uang udah nggak bisa karena kerja kan nggak bisa dari kondisi kayak gini. Maaf aku potong, apakah dengan program tersebut, dengan kita turun langsung ke jalan membagikan, terus kita mempostingnya, itu banyak cibiran-cibiran miring nggak sih? Iya, terutama benar. dari teman-teman, bukan teman sejatinya, bukan orang-orang yang kita kenal. Iya. Wah si Putri pencitraan, wah si Iya, Putri banyak buat banget. supaya eksis aja. Iya. Itu gimana cara menyikapi hal tersebut? Banyak banget yang pro dan kontra ya. Banyak banget yang mendukung, banyak banget yang kakak makasih loh Kak, maksudnya kita senang lihat kakakmu bantu gitu, maksudnya banyak lah. Tapi banyak juga yang mencibir ya, yang bilang alah pencitraan, terus nyindir di status. Terus ada yang bilang ayo dong transparan dong kalau donasi uangnya sekian lah. Kita sih di sini sebenarnya gimana ya, Gi? Kita nggak peduli sih sama cibiran orang itu ya, karena mereka juga nggak apa-apa, nggak nyumbang, udah nggak nyumbang terus mereka mencibir gitu kan. Nah tujuan kita masukin ke sosial media itu tergantung orang yang menilai ya, tapi menurut kita tujuan kita itu bukan untuk pamer dan bukan untuk pencitraan. Kita lebih kayak mengajak, siapa tahu dengan kami memposting itu ada yang tertarik untuk ikut, ada yang tergerak hatinya, maksudnya oh ya udahlah Putri aja begini melakukan ini gitu, ya udah saya juga harus bisa nih kayak gini. Lebih ke kayak mencontohkan, lebih ke kayak mengajak sama-sama, ayo dong, jangan cuma kita aja yang membantu saudara kita dan mendapatkan pahala gitu loh. Jadi maksud ayo kita sama-sama ngumpulin pahala. Gak seberapa kok rezeki dari kalian yang mampu, seberapapun kita terima dan itu kita pasti serahkan karena itu amanah ya. Dan ya intinya kita nggak peduli sih sama cibiran orang, yang penting kita niat masukin ke sosial media itu untuk mengajak berbuat baik bersama-sama, gitu aja. Intinya balik lagi, terlepas dari kita melakukan kebaikan atau kesalahan, orang yang gak suka tuh akan selalu ada. Bah, pasti. Dan solusinya ya bodo amat. Iya benar. Benar. Oke. Ini transaksinya langsung dengan pembeli. Iya. Cuman Allah yang tahu isi hati kita Oh. sebenarnya. Kalau kita mau pencitraan nggak harus kayak gitu sih. Buat apa kita capek-capek ke lapangan harus terus karena yang di video yang kita masukin di IG itu nggak seberapa dengan aslinya. Ada di saat kita benar-benar nggak sempat moto karena kita saking kita berbaur sama orang yang membutuhkan itu, kita sampai nggak sempat foto dan lain-lain. Jadi yang kita masukin ke sosial media itu nggak seberapanya. Sebenarnya di luar, di belakang layar itu lebih lagi gitu loh. Yang kita lakuin untuk saudara kita tuh lebih dari itu gitu loh. Ada hal yang paling berkesan di sini jatuhnya yang sulit untuk dilupakan, entah itu kondisi yang sangat mengharukan ataupun gimana gitu, yang paling membekas sehingga untuk lebih tergerak lagi melakukan aksi tersebut. Ya kondisi COVID ini ya. Ya dalam ketika berdonasi langsung turun ke jalanan, ketemu dengan siapakah gitu.
Banyak sih. Banyak Satu banget. yang paling menyita perhatian. Yang paling menyita perhatian itu, ya itu tadi yang aku bilang, aku kasih uang itu nangis. Tiba-tiba nangis gitu. Iya, nangis terus. Itu ibu-ibu? Enggak, bapak-bapak. Dia tukang parkir. Ya mungkin karena lagi PSBB ya, itu kan sepi. Kok ketawa sih, Gi? Jahat. Enggak, dia malah senyum-senyum. Mami lagi gini dia. Jadi mungkin karena lagi PSBB itu sepi, karena parkiran mungkin lagi nggak ada gitu kan, nggak ada orang yang keluar kan. Itu dia bener-bener Gi, aduh itu sih aku bener-bener kayak aduh ya Allah. Sebenarnya banyak sih, aku setiap ngasih aku aku netesin air mata gitu ya. Terus ya cuman ya kalau di kamera aku nggak yang nangis terus dipoto, enggak sih, justru aku tuh kalau nangis dulu. justru aku enggak, aku justru kalau di kamera tuh aku pengen kelihatan cantik gitu. Aku jadi kayak senyum gitu. Jadi makanya aku bilang lebih dari itu sebenarnya kalau mau pencitraan harusnya aku pura-pura nangis. Enggak, justru pas aku nangis udah nggak usah dipoto gitu. Maksudnya emang bener-bener aduh susah deh ngungkapinnya, bener-bener lelahnya aku sama teman-teman aku, ketakutan kita dengan COVID ini gitu. Kayak lillahi ta'ala, ya Allah kami berserah diri karena kami ini melakukan hal baik gitu. Berserah diri untuk dilindungi dari penyakit itu gitu kan. Sampai kita sama teman-teman tuh ya udah kita ketemu pemulung, kita ketemu ini, sampai kita dikerumunin gitu. Takut sih Gi, panik, aku pasti panik gitu di saat mereka tuh nyembuh gitu. Cuman ya udah pas ngeliat mata mereka tuh yang gitu kayak penuh harap gitu. Terus kayak rata-rata nih yang aku kasih itu pasti matanya yang berkaca-kaca. Gitu. Iya. Ada juga satu. Jujur kalau aku pribadi belum pernah langsung terjun ke lapangan gitu sih, karena pertama ya udahlah itu udah ada bagiannya. Mungkin terlalu ini mungkin ya, hatinya terlalu sulit untuk tergerak langsung datang ke situ. Tapi dalam intinya nggak gini. Banyak pengalaman yang emang pernah dilalui sehingga seseorang bisa berbuat seperti itu. Ya. Nah yang paling dasar itu ketika Putri melakukan itu tuh apa sih sebenarnya? Paling mendasar kok sampai tergerak banget gitu. Apakah ada story dari sebelumnya? Teringat akan sosok siapa gitu? Enggak sih nggak ada. Aku memang orangnya nggak tegaan sih. Jadi aku tuh paling, nih jujur aja, aku tuh paling nggak bisa ngeliat kakek-kakek tua gitu yang kerja udah keriput tapi masih tuh kerja, itu aku nggak bisa. Nah, dan dari dulu nih cita-cita aku ini, demi Allah ya, ini bulan puasa aku nggak bohong. Dari dulu setiap aku sholat aku berdoa, ya Allah sukseskan Putri, berikan Putri rezeki berlimpah. Putri pengen bikin yayasan gitu, pengen nampung orang-orang tua. Tapi aku nggak tahu ya, aku lebih ke kayak orang tua sih, kayak orang tua yang di jalan yang masih kerja, yang udah bongkok-bongkok. Nah aku tuh minta sama Allah aku disukseskan, dikayakan, bukan untuk aku sendiri. Aku pengen bangun satu yayasan, terus aku mau nampung mereka. Aku pengen mereka menikmati masa tuanya dengan tenang gitu, kayak nggak usah capek-capek lagi banting tulang, kayak gitu sih cita-cita aku dulu ya. Setiap doa pasti aku, ya Allah lancarkan rezekiku, suami Putri, mudahkan Putri gitu untuk membantu orang gitu, dalam hati ya, maksud sholat gitu selalu berdoa seperti itu. Nah jadi aku memang pengen turun tapi nggak bisa. Awalnya nih nggak berani gitu kan. Terus sama kakak aku adalah namanya Kak Anas, itu dia ngajak ayo deh kesini gitu kan, itu awalnya. Terus akhirnya udah mulai kayak oh ya Allah, ternyata jujur aja aku kan orangnya gelian ya. Aku tuh orangnya jijikan. Iya, nggak bisa aku ngeliat yang bau-bau, yang kotor, aku kayak gitu. Tapi aduh sumpah deh, ternyata pas kita ada di situ, kita merasakan kesedihan orang itu rasa itu hilang. Langsung kayak ya Allah, ternyata gue bisa ya kayak gini. Nah sampai akhirnya aku ketemu juga sama teman aku bilang, Beb ayo kita ke Ponorogo dan lain-lain, ini ada yang harus dibantu. Dari situ aku buka donasi, ternyata banyak banget yang berminat. Kita sampai dapat total itu 150 juta waktu itu ya. Terus sampai akhirnya wow, ternyata masih banyak orang yang percaya sama aku, padahal itu aku nggak kenal semua di Instagram ya gitu, tapi mereka percaya, ngasih amanah. Dari situ aku kayak, ya Allah, semoga mungkin bukan dengan uang aku semuanya, mungkin Allah kasih ini banyak orang yang mau berniat baik sama seperti kamu gitu. Jadi kayak ya udah, sampai sekarang aku senang aja ngelakuin itu gitu, biarpun capek gitu kan. Iya, emang benar sih. Terkadang saya sendiri ya, teman-teman ada pengalaman sama Putri untuk berkunjung ke suatu tempat, Karawang gitu ya. Oh iya. Pertama kalinya, iya, kirain bercanda gitu, ke Karawang, ngajak dia nggak bilang bahwa mau menjumpai
tempat jompo dan sebagainya, dia misalnya ngajak main aja keluar kota, ya udah jalan pasti itu langsung kita datang ke tempat lokasi anak ini ya yang sakit ya, yang rumahnya emang kumuh banget di situ, dan kamu aja nggak bisa ngeliat dia jijian bukan masalah jijik. Iya bukan jijian sih, dia shock sih mungkin pertama kali ya, pertama terus emang terlalu sensitif akan hal yang bau. Iya, dan aku emang nggak bilang sama kamu kan dari awal. Kita ayo ke sana yuk ke Kerawang gitu, taunya ke situ. Dan jauh dari sebelum itu kamu melakukan juga. Iya. Biasa hati kamu ini. Udah cantik. Keras deh. Laki ini beruntung sekali kalau dapetin Putri. Amin. Tapi gimana ya, belum dapet jodoh nih sampai sekarang. Oke, kita dasar. Enggak, pokoknya ini pesan terakhir ya. Masa aku boleh kasih pesan nggak nih buat yang boleh, bebas terserah. Pokoknya buat kalian yang mau berbuat baik, gak usah deh dengerin cibiran kanan kiri. Apa yang menurut kalian baik, yang kalian pikirkan baik, positif dan bisa membawa pengaruh baik buat orang, lakukan aja gitu. Gak usah, aduh yang namanya aku dikatain orang ya ini pencitraan ini tuh udah biasa. Temen-temen aku juga digituin. Terus kita dituduh ini itu, udahlah. Yang kita lakukan ini semata-mata karena memang kita menyayangi saudara kita dan kita punya hati nurani, dan yang paling penting kita pengen dapat pahala dari Allah, dan itu aja. Pokoknya buat kalian jangan sungkan untuk bersedekah. 10.000 pun berarti banget buat saudara-saudara kita di luar sana. Jadi nggak usah malu. Berapapun yang kalian punya kasih gitu, nggak usah yang aduh aku kayaknya kalau sedikit malu, nggak usah, itu nggak penting. Yang kita lihat itu niatnya, bukan nilainya nominalnya. Karena nominal sekecil apapun kalau kita kumpulkan, kita jadikan satu sama-sama akan berarti dan bermanfaat dan jadi banyak. Oke. Apa namanya? Berbayasan apapun grup apa gitu? Buat teman-teman yang mungkin nonton pengen berkontribusi harus menghubungi ke siapa, nanti aku kasih deskripsinya di bawah. Atau Instagram aja. Boleh ke Instagram aku langsung boleh. Terus kita sebenarnya nggak ada grupnya apa sih? Ada grupnya sih? Kita nggak ada yayasan tapi kita berempat. Iya grup. Namanya We Share We Care. We Share We Care. Jadi di situ cewek semua ya? Iya, jadi di situ tuh cewek semua. Ada satunya itu dokter, Ibu Dokter Nisa, satu temanku Friska, dia juga bergelut di partai dan anggota dewan juga. Yang satu ini Cantika namanya, itu dia sosialita, selebgram. Siap. Jadi kita sama-sama di sini. Sebenarnya kita nggak ada niat ya untuk, kita tuh nggak ada niat mau bikin yayasan ini, enggak sih, karena nggak ada, kita nggak ada niat kepikiran itu, karena kita cuma kayak kita berempat, ayo siapa yang percaya sama kita, insya Allah amanahnya kita sampaikan. Dan alhamdulillah sejauh ini banyak sekali orang-orang baik di luar sana yang mempercayakan rezekinya untuk kami salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, kedepannya ada kegiatan apa lagi dalam waktu dekat ini? Kedepannya sih, ini kan sekarang lagi hits nih yang dibully itu, yang anak kecil yang dibully itu. Tapi ya, tadi sih aku udah. Iya, ada anak kecil miskin, dia itu membantu ibunya jualan, terus dia dibully gitu, tapi udah diproses polisi sih. Nah, tadinya tim kita ngomongin itu kan. Tinggal di mana nih? Aku nggak tahu nih, tadi aku belum terlalu detail banget sih, terus tapi tadi pas kita lihat di sosial media udah banyak yang bantu. Nah, sekarang ini sih pengennya niatnya habis puasa sih, habis lebaran atau deket-deket lebaran sih niatnya pengen ke apa tuh, rumah belajar yang di mana tuh, Cilincing ya. Nah pengen kita, karena di situ tuh katanya teman aku kan Kak Anas, kakak aku itu udah datang ke sana untuk melihat lokasi, memantau lokasi. Dan kemarin kita juga udah nitipin sedikit rezeki dari teman-teman, yaitu berupa beras, nggak banyak sih ya. Jadi kita menitipkan sedikit rezeki, disampaikan oleh kakak saya Kak Anas itu ke sana, dan Kak Anas melihat langsung lokasinya di sana. Itu benar-benar katanya sedih banget, menyedihkan sekali. Kenapa dibilang menyedihkan? Karena di sana itu banyak orang-orang yang sakit, orang-orang yang nggak ada identitasnya, yang benar-benar nggak ada kesentuh sedikit pun sama pemerintah gitu. Jadi yang benar-benar butuh bantuan banget dari kita. Nah ini tuh ada satu ibu yang megang yayasan itu. Nah ibu inilah yang bertanggung jawab gitu. Jadi rencananya sih pengen kesana sih, pengen bantu. Katanya di situ juga ada yang mau melahirkan tapi nggak ada biaya dan lain-lain deh. Ada yang sakit, kusta apa gitu. Aku sih belum kesana langsung, tapi aku dapat informasi dari kakak aku gitu. Rencananya sih kita amatin nanti mau meetingin itu, mau ngomongin itu. Ya, mudah-mudahan terrealisasi dengan baik segala rencana kedepannya. Pasti
insya Allah ada jalan keluar. Ya, dan buat Putri sendiri juga mudah-mudahan selalu sehat. Dari aku pribadi segera karena membuka hati untuk orang-orang yang sayang sama kamu. Amin. Ya. Kok malu ya? Kok malu sih? Bukan Ya, yang membuka hati Jian sih. sini bentar. Kenapa oma kita diketawa-ketawa? Karena ada ini Jian namanya, anaknya Putri. Jian ngomong dong ke teman-teman Sawargi di situ tuh. Jadi juga kemarin ikut loh. Oh iya. Mau nganterin bansos tapi di mobil. Gimana Jian? Capek. Mau Masak apa? mau apa bilang ke teman-teman engkau? Kalau di mobil tungguin mami sih nggak apa-apa aja, tapi kayak nggak seru gitu. Jadi pinginnya terjun langsung ke jalan ikut. Oke. Luar biasa sekali. Tapi dia sering ikut kok ke yatim piatu. Ya sayang ya, ngasih sembako gitu ikut dia. Siap. Nanti abis ini bikin video sama Om Agi ya. Oke. Makasih Jian. Oke gitu teman-teman Sawargi semuanya, mudah-mudahan obrolan kita itu bisa bermanfaat, berfaedah, bisa menginspirasi buat teman-teman di luar sana yang ingin berbuat kebaikan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kita dengan berbuat baik terus diekspos ke media, ke sosial media itu menjadikan kita ria jelek. Enggak, ria itu amalan hati ya, tergantung dari niat. Inna dofatu minal iman. Oh iya, bersih daripada itu salah. Ini amal niat, maksudnya gitu. Oke, Pet. Makasih banyak sudah mampir di sini. Tadi kita habis buka puasa bareng rame-rame. Ayo dong, nanti ikut dong kalau kita ikut. Insya Allah. Karena kita butuh tenaga ya, mungkin juga nih. karena lingkungan aku nggak ke arah situ untuk terjun langsung. Ya, makanya mungkin aku harus ya. ikut. Tapi secara intinya ya aku juga ada lah sumbangsi. Aku juga sebenarnya kayak kamu dulu nggak ada keinginan kayak gitu nggak. Aduh kayak, tapi aku memang orangnya nggak tegaan. Cuma satu sih kunci aku, orangnya nggak tegaan. Kalau tega terhadap cinta gimana? Kalau cinta aku tegas. Iya, enggak. Iya, enggak. Ya kadang ada lah labilnya. Tapi kalau menurut aku nggak sesuai dengan prinsip aku akan lepas biarpun sakit. Iya, ngeri banget curhat. Oke, kayaknya gitu aja obrolannya. Kita next kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, Jian kenapa kesini? Oke, pamit dulu teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton sampai saat ini ya. Oke, terima kasih. Dah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.